Pada tahun kelima kenabian, kaum muslimin di Mekah menghadapi tekanan yang semakin keras dari Quraisy. Penyiksaan, ejekan, dan penganiayaan menimpa siapa saja yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dalam kondisi penuh penderitaan ini, Rasulullah memberi izin kepada sebagian sahabat untuk mencari perlindungan di negeri Habasyah. Habasyah, atau yang kini dikenal sebagai Ethiopia, dipimpin oleh seorang raja Kristen yang terkenal adil, bernama Najasyi, atau Asyamah bin Abjar. Rasulullah yakin, di bawah perlindungan raja yang adil, kaum muslimin bisa beribadah dengan tenang tanpa gangguan Quraisy. Rombongan pertama berjumlah 11 orang. Di antara mereka adalah Utsman bin Affan dan istrinya, Ruqayyah, putri Rasulullah. Mereka menyeberangi Laut Merah dan sampai dengan selamat di Habasyah. Raja Najasyi menerima mereka dengan baik, memberi izin tinggal, dan melindungi mereka. Tidak lama kemudian, datang rombongan kedua yang lebih besar, sekitar 80 orang. Quraisy tidak tinggal diam. Mereka mengirim 2 utusan, Amr bin Aish dan Abdullah bin Abi Rabi'ah, membawa hadiah untuk membujuk Najasyi agar mengusir kaum muslimin. Awalnya, para pembesar Habasyah terpengaruh, namun Raja Najasyi ingin mendengar langsung dari kaum muslim. Ja'far bin Abi Thalib, sepupu Nabi, tampil sebagai juru bicara. Dengan tenang, ia menjelaskan bahwa mereka dulunya hidup dalam kegelapan, menyembah berhala, menindas yang lemah, dan berbuat dosa. Lalu Allah mengutus Nabi Muhammad yang mengajarkan tauhid, kejujuran, kasih sayang, dan meninggalkan penyembahan berhala. Ketika Najasyi meminta bukti, Ja'far membacakan ayat-ayat dari surat Maryam tentang kelahiran Nabi Isa. Raja Najasyi meneteskan air mata, begitu pula para pendetanya. Ia berkata, ayat-ayat ini dan ajaran Isa berasal dari sumber yang sama. Najasyi pun menolak permintaan Quraisy, dan kaum muslimin tetap berada di bawah perlindungannya. Peristiwa ini dikenal sebagai hijrah pertama dalam Islam. Dari Habasyah, kaum muslimin belajar bahwa perlindungan Allah bisa datang melalui pemimpin yang adil, meskipun berbeda agama. Hijrah ke Habasyah juga menjadi bukti bahwa Islam membawa pesan universal, persaudaraan, keadilan, dan kedamaian. Hijrah ke Habasyah bukan hanya langkah penyelamatan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam sejarah perjalanan dakwah Islam. Kisah ini mengajarkan 3 hal penting. Pertama, tentang keberanian meninggalkan tanah air demi mempertahankan iman. Tidak mudah meninggalkan keluarga dan tanah kelahiran, namun demi menjaga akidah, para sahabat rela menanggung semua kesulitan. Kedua, tentang arti keadilan seorang pemimpin. Raja Najasyi, meskipun bukan seorang muslim pada awalnya, memperlihatkan keagungan moral. Ia tidak tergoda dengan hadiah Quraisy, dan ia melindungi orang-orang yang mencari keadilan. Inilah contoh nyata bagaimana kebenaran dapat dihargai oleh siapapun yang berhati bersih. Ketiga, tentang indahnya dakwah yang disampaikan dengan penuh keikhlasan. Ja'far bin Abi Thalib tidak berdebat dengan keras, tidak pula dengan emosi. Ia hanya menjelaskan dengan jujur apa yang diajarkan Islam, lalu membacakan Al-Quran dengan penuh ketulusan. Kelembutan inilah yang menyentuh hati Najasyi dan para pendetanya. Demikianlah peristiwa hijrah ke Habasyah. Sebuah perjalanan bersejarah yang meneguhkan iman, memperlihatkan keteguhan hati, dan meninggalkan teladan agung bagi umat Islam sepanjang zaman.